Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Karisma gini. Karisma dan Bapak Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, khususnya program studi atau jurusan teknik elektro, serta Bapak Ibu dosen di Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini ya kebetulan saya posisi di Malaysia. Kebetulan posisi di Malaysia, jadi mohon maaf apabila tidak bisa secara langsung ya bertemu dengan teman-teman di Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Salawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dosen ya di Prodi Teknik Elektro Muhammadiyah Sidoarjo dan Bapak Prodi Elektro Muhammadiyah Yogyakarta ataupun Bapak Ibu dosen yang ada di Teknik Elektro Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur pada Allah karena kita diberikan sehat walafiat. Kemudian juga kita bisa berjumpa secara daring ya dalam rangka pengembangan bahan ajar ya, bahan ajar khususnya mata kuliahnya kalau tidak salah itu elektronika dasar. Ya, jadi pengembangan bahan ajar ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang kampus merdeka ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah Pak Nadiem Makarim itu bahwa kita diminta mendorong untuk bisa menjalin kolaborasi ya dalam berbagai bidang, baik itu di bidang tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian mungkin juga publikasi jurnal bersama ya. Kemarin alhamdulillah ya pada saat ini saya kebetulan ya ikut program BDP ini menggandeng dengan Pak Romadoni ya. Enggak tahu Pak Romadoni ada buatan ini. Enggak ada. Buatan Pak. Buatan. Enggak ada, buatan. Oh. Ya, jadi menggandeng Pak Romadoni juga rencana itu menggandeng Pak siapa itu lupa ya. Yang jurnal itu siapa? Pak Iswanto. Oh iya Pak Iswanto ya masih ada perbaikan. Nah, alhamdulillah saya sendiri sama Pak Karisma digandeng untuk publikasi jurnal. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Karisma diajak. Semoga nanti ke depan kita bisa kolaborasi bersama dengan teman-teman dosen elektro yang lain. Nah, di program yang lain itu kita ingin lebih mempererat ya. Kemarin juga kebetulan Pak Romadoni saya ajak untuk jadi narasumber ya, karena ya narasumber dalam acara program berkelas profesor. Nah itu kita ajak Pak Romadoni jadi narasumber. Nah, kemudian di bidang yang lain kita juga mengirim mahasiswa ya dalam pertukaran pelajar di Teknik Elektro UMY. Artinya kan Prodi Teknik Elektro Umsida ini kan juga pengen belajar banyak ke Elektro UMY ya, baik itu di bidang kurikulum yang nantinya juga kita pengen ke sana Pak Karisma untuk belajar mengenai kurikulum OB ya,
dan mungkin juga yang lainnya. Nah, kebetulan pada saat ini kita di bidang yang lain juga, yaitu pengembangan bahan ajar, ya, elektronika dasar. Nah, harapannya ke depan bahwa jalinan persaudaraan, ya, jalinan kegiatan ini akan lebih erat, ya, antara Elektro Muhammadiyah Yogyakarta dan Elektro program studi yang lain yang ada di UMY. Cuman kita pengen, ya, karena UMY ini dalam perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia itu rankingnya kalau nggak salah itu nomor 1, ya, nomor 1 kalau nggak salah itu. Nah, kita juga pengen seperti itu, makanya istilahnya ini kan junior pengen belajar ke senior di Pak Karisma, ya. Pak Karisma sendiri tidak jauh-jauh juga ternyata kakak kelasnya Bu Sasana, ya, suaminya yang satu kelas. Nah, jadi istilah dunia itu ternyata selebar daun kelor, ya. Ternyata dekat-dekat saja ketemu terus. Ya, Pak Romadoni itu juga ketemunya tidak sengaja, ya, di kebetulan S3 di ITS bareng-bareng. Jadi alhamdulillah saya sangat senang sekali dengan adanya program pengembangan bahan ajar ini. Ke depan kita akan memperkuat, ya, kerjasama ini, ya, dengan Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini selaku Kaprodi Teknik Elektro ada salahnya. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesarnya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen Teknik Elektro yang sangat mensupport kegiatan untuk pengembangan bahan ajar dengan perguruan tinggi di luar Umsida, khususnya dengan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kepada Bapak Karisma Trinanda Putra. Kami persilahkan. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya di sini kita dapat berkumpul meskipun jaraknya jauh, 2 negara juga, 3 kota mungkin ini, berbeda negara. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ini yang terhormat Dr. Iza Ansori, terima kasih atas undangannya. Ini Mbak Sazana juga, matur nuwun sangat sudah diundang. Ada Bu Syahroni, matur nuwun Bu, hadir juga di sini. Alhamdulillah. Pertemuan awal kita kemarin itu di akhir Agustus itu alhamdulillah ada follow up-nya. Ya, kami bersyukur juga bisa bertemu kembali di sini tentang kegiatan kita ke depannya. Yang menjadi fokus di sini pada malam kali ini adalah pengembangan bahan ajar. Nah, kebetulan ini sudah hadir Pak Gunto sekali mengampu mata kuliah MBKM. Populer ini mata kuliahnya. Saya berharap saya sebenarnya ya. Ternyata nggak ada yang mahasiswanya mengambil Pak Gun mata kuliah. Oh, Pak Gun. Pak Gun. Okay. Nah, sebenarnya teknik elektro UMY itu juga sebagai mungkin kita memang sebagai pioner mungkin di
di lingkup Muhammadiyah, mungkin kita besar, tetapi juga kita juga mensupport kampus-kampus Muhammadiyah yang lain. Jadi kita besar karena kita bekerja bersama-sama. Kalau bisa kita besarnya itu bersama-sama pula. Jadi tidak sendirian. Karena saya yakin sebenarnya ilmu yang kita berikan, ilmu yang kita bagikan juga mungkin tidak akan habis. Seperti kalau kita sedekah, mungkin uang kita akan berkurang, mungkin, tetapi kan pasti ada balasannya nanti. Balasannya bisa di suatu hari kemudian atau mungkin di akhirat kelak. Jadi saya mungkin kami harap kerjasama ini merupakan kerjasama yang baik, inisiasi yang baik, khususnya untuk pengembangan dan Universitas Muhammadiyah. Mungkin juga mohon maaf sekali terkait tidak sebesar yang kemarin ini. Dan secara angka secara angka mungkin tidak sebesar yang awal-awal ini ya. Mohon maaf sekali ini. Kemudian nanti harapan kami di akhir juga yang terpenting ini kerjasamanya berlanjut, tidak sekedar hal-hal ini, tetapi bisa juga terkait internasionalisasi prodi. Nah, dari pihak kampus kita ini juga banyak beberapa hal terkait internasionalisasi. Salah satunya mungkin mahasiswa internasional. Nah, kebetulan kita punya 4 mahasiswa internasional. Nah, nanti bisa juga nanti kita kirim ke Surabaya gitu untuk program itu magang. perlu itu, Pak. Nah, itu nih. 2 nggak apa-apa. Oh, nggih, siap-siap. Pokoknya ada. Tapi saya saya minta memang mahasiswa internasionalnya kalau bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka juga berusaha sekali berbahasa Indonesia. Tapi paling tidak mereka juga menjadi motivasi bagi mahasiswa yang lain ketika berkuliah. Itu mereka juga akhirnya bisa mengimprove mahasiswa kami juga dalam skill berbahasa misalnya. Nah, itu nanti bisa jadi kebetulan Sidoarjo dekat dengan rumah saya ajak juga saya bisa. Kebetulan rumah saya Surabaya itu, Manyar Dukuh. Jadi Saya juga Surabaya loh, Pak Karim. Oh, jenengan Surabaya toh? Demak, Pasar Loak. Oh, Pasar Loak. Oke, siap. Nanti bisa main-main ke tempatnya Pak Iza. Oke, terima kasih banyak undangannya ini pada kesempatan kali ini. Semoga program selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, mungkin itu saja mungkin sambutan yang bisa kami berikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga nantinya banyak akan lanjut dari kerjasama antara UMSIDA maupun ini. Baik, pada acara inti yaitu pengembangan bahan ajar bersama mata kuliah elektronika dasar. Monggo langsung dimulai saja. Halo? Putus. Mboten. Untuk kepada Bu Samsuduha Sarorini, monggo Bu, mungkin mau menyampaikan RPS dari UMSIDA elektronika dasar seperti apa, nanti Pak Kunu menyampaikan RPS elektronika dasar seperti apa, nanti dari situ kita matchkan sehingga bisa dijadikan outline untuk bahan ajarnya. Ngoten monggo Bu. Ini. Terima kasih Bu Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Iza yang nun jauh di sana dan Pak Harisma selaku Kaprodi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Teknik Elektro dan Pak Kunu selaku dosen pengampu elektronika dasar dan Bapak Ibu semuanya yang berada di Zoom ini. Baik, langsung saja saya share untuk RPS-nya. Kelihatan, J? Iya, sudah nampak. Nah, J. Ini RPS Elektronika Dasar. Jadi untuk CP-nya tentunya mahasiswa mampu untuk memahami tentang dasar elektronika, misalnya mengetahui komponen dasar alat ukur elektronika, untuk keahlian embedded sistemnya, misalnya mahasiswa mampu untuk membuat rangkaian elektronika sederhana. Ini C1-nya, CPMK-nya, berarti mahasiswa mampu mengetahui dasar tentang elektronika, mampu mengetahui dan memahami komponen resistor, induktor, kapasitor, dioda, transistor, dan masing-masing pada rangkaian elektronika. Misalnya mampu melakukan perhitungan variabel besaran listrik tegangan dan arus dengan menggunakan hukum Kirchhoff, hukum Ohm dari suatu rangkaian elektronika sederhana. Mahasiswa mampu untuk membuat suatu rangkaian elektronika sederhana dan menganalisisnya. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Jadi merupakan mata kuliah keahlian dasar di Prodi Teknik Elektro yang membahas teori dan praktek tentang elektronika, yaitu mengenai dioda semikonduktor, transistor, generator, motor, dan transformator. Dengan tujuan mahasiswa mampu memahami secara teori, praktis mengenai dasar elektronika, dasar-dasar mesin listrik untuk diaplikasikan dalam kelistrikan. Ini pustaka yang dipergunakan. Pustaka pendukung ini adalah beberapa penelitian kami yang sudah kami lakukan, termasuk saya dan Bu Sasa, saya dengan Pak Dwi Adijaya dan Pak Iza, semua tentang penelitian yang pernah kami lakukan untuk pustaka pendukung ini. Salah satunya ini yang ngajar di sini adalah elektronika, itu kebetulan saya dengan Pak Iza. Ini untuk pertemuan 1-2 seperti biasa, kalau 1 ya kita ngadakan biasa. Babnya berikutnya adalah berhubungan dengan komponen elektronika, baik mau komponen pasif maupun komponen aktif, fungsi dan cara penggunaan alat ukur, perbedaan sumber AC, sumber DC. Ini bab 1-2-nya seperti itu. Selanjutnya adalah berhubungan dengan perangkaian resistornya. Rangkaian resistor, jadi seri, paralel, dan seterusnya. Mohon maaf, saya jelaskan garis besarnya aja ya Bapak. Iya, monggo Bu. Berikutnya adalah hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan komponen pasif. Nah, ini selanjutnya, bab berikutnya berkaitan dengan bahan semikonduktor dan dioda, di mana kan nanti mahasiswa itu untuk mengerti bahan komponen dari elektronika, yaitu semikonduktor dan dioda, menjelaskan tentang bahan semikonduktor, tentang dioda, baru rangkaian aplikasi diodanya. Jadi menjelaskan dioda sebagai penyearah, klipper, klaper, gitu. Baru masuk ke bab berikutnya adalah transformator dan rangkaian aplikasinya. Jadi karakteristik dan fungsi transistor, rangkaian dasar transistor,
Selanjutnya rangkaian aplikasinya adalah rangkaian transistor sebagai saklar, driver motor, driver relay. Baru berikutnya ini tentang FET dan sistem digitalnya. Jadi FET dan fungsi rangkaian elektronikanya. Kayaknya babnya sampai di situ deh, Pak. Baru kan nanti terakhir kita ada tugas besar kalau berdasarkan RPS-nya. Jadi ada bab-bab itu tadi yang ada di kami di dalam RPS-nya. Saya rasa itu dulu Bu Sasa. Mungkin nanti bisa dilanjut RPS Dasana dan kita berdiskusi kiranya bagaimana yang pas untuk kita buat book chapter-nya. Oke. Oke, Bu Rini, matur nuwun atas pemaparan RPS Elektronika Dasar dari Umsida. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Kuno selaku pengampu mata kuliah Elektronika Dasar di Elektro UMY, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya share mawon nggih. Nggih, monggo Pak Kuno. RPS-nya ini sederhana. Ini pangapunten, kalau di UMY nama mata kuliahnya apa sama atau beda nggih, Pak? Rangkaian elektronika, Ibu. Oh, rangkaian elektronika, siap. Oke. Mungkin ada berapa yang memang sudah beririsan dengan mata kuliah yang lain, Ibu. Jadi jenengan tadi jelaskan ada hukum Kirchhoff, kemudian hukum Ohm itu kalau di tempat kita itu sudah masuk di rangkaian listrik. Jadi tidak saya masukkan di mata kuliah rangkaian elektronika. Ini RPS sebenarnya untuk mahasiswa kemarin kita sampaikan. Ini secara garis besarnya saja. Rangkaian elektronika merupakan mata kuliah di program studi teknik elektro yang menyiapkan mahasiswa agar memahami konsep kerja, karakteristik dari komponen. Jadi komponen dasar tadi sama. Kemudian mengaplikasikan dalam sirkuit elektronika. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang dioda, kemudian transistor sambungan, ini termasuk BJT, kemudian FET ya, ini nanti ada FET MOSFET, kemudian ada op-amp, kemudian di sini filter regulator, kemudian masuk tiristor. Di sini tiristor itu nanti masuk ke masuk di electrical drive, beberapa jenis di situ. Sebenarnya yang banyak membedakan di mungkin di filter dan tiristornya, Bu. Oh, nggih, leres, Pak. Ini mungkin hampir sama, kita masih pakai RPS yang lama, Bu, karena yang OB masih proses ini pembuatan. Sama, Pak, itu tadi ya masih inilah. Kita langsung ke materinya mawon. Yang pertama, seperti biasa kontrak perkuliahan ini, karena kemarin ini harus dituntut untuk agar Google dan Islami ya. Jadi kita masukkan ada tadarus, kemudian ya kadang mahasiswa itu kita tuju untuk baca hadis, kadang seperti itu di tempat. Berarti setiap pertemuan ada itu, Pak ya? Tidak, kalau tadarusnya nggih, Pak, cuman yang baca hadis ini waktu-waktu tertentu saja, karena kemarin juga waktu pandemi itu sangat sulit juga. Dia agak repot. Biasanya kalau pas offline ini kita bareng-bareng biasanya sebelum. Jadi setiap pertemuan ada tadarusnya gitu ya, Pak? Iya, biasanya, Bu. Jadi walaupun tidak harus, tapi paling 2 minggu sekali kita adakan seperti itu. Nek, kayak saya biasanya paling memberikan inilah ayat untuk yang berhubungan dengan pas mata kuliah itu, gitu saja biasanya, Pak. Iya. Kami ini. Kemudian yang kedua ini teori dioda.
J. Termasuk Tadi sudah ada masuk juga rectifier, sama. hampir mirip nih. Tadi ada clipper, clamper, J. kemudian fotodioda dan seterusnya. Ini hampir mirip sebenarnya sama yang tempat Ibu tadi J. ya. Kemudian transistor ini kita banyak di BJT, Bu. Sebenarnya banyak yang di BJT. Jadi teorinya banyak di BJT. Di BJT-nya. Karena yang untuk FET itu relatif lebih mudah. Jadi kalau BJT-nya sudah paham, saya rasa untuk yang jenis FET itu mengikuti biasanya seperti itu. Dan kita biasanya langsung praktek, langsung kalau yang FET itu langsung ke on off motor biasanya, on off untuk praktek memutar motor biasanya kita ke situ. JFET, MOSFET, kemudian op-amp di sini kemudian kita op-amp. Op-amp berapa jenis yang kita perkuat ini, inverting, kemudian non inverting, summing dan komparator. Karena biasanya 4 ini saja yang ngampun dan mahasiswa itu sudah pada bingung biasanya. Balik itu bingung. Pak, ngapunten, saya bisa menyelahkah? Ya, monggo, Bu. Di sana apakah juga ada mata kuliah elektronika analog juga, Pak? Dulu itu ada elektronika analog, jadi ada elektronika analog 1 dan 2. Kemudian kita gabung jadi rangkaian elektronika. Lah iya, makanya ini kan irisannya kalau di kami itu ada elektronika. Mungkin kalau berhubungan dengan penguat, kita masuknya ke elektronika daya itu. Elektronika analog itu. Tidak apa-apa. Pak, monggo dilanjutkan. Dulu itu memang elektronika analog 1 dan 2, Bu. Kemudian digabung jadi 1. Kemudian filter, ini masuk ke filter. Kemudian tadi saya sampaikan tiristor, ada SCR, triak, dan biak. Kemudian yang terakhir ini kita merancang, biasanya mahasiswa saya minta untuk merancang ya, seperti yang saya sampaikan tadi, membuat rangkaian sederhana, biasanya inverter kecil, atau lampu berjalan, dan seterusnya itu untuk proyek akhirnya. Betul, itu Bu, saya banyak memakai buku dari ini prinsip-prinsip elektronika di sini. Malvino ya Pak, memang banyak yang di Malvino. Kemudian ini 3 ini yang sering saya gunakan. Pak. Aten, Bu. Yang lainnya nggih sami lah, saya rasa itu saja mungkin yang Berarti ini kalau di kami itu karena masih ada yang namanya elektronika dasar sama elektronika analog. Jadi kalau melihat di panjenengan ini tadi, rangkaian elektronika ini sudah masuk elektronika analognya, ngaten nggih? Nggih. Jadi gini aja Bu Rini, kita yang di bab awal-awal. Oh gitu ya Pak Iza. Oke. Monggo. Dan biar sama yang Pak Kuno yang bagian ini golongannya yang kalau di kita analog itu. Ya tadi penguat dan sebagainya itu. Nah, itu mungkin bagiannya Pak Kuno saya apa? Sakit Pak. Monggo Pak Gunu, enaknya ini kan ada sekian bab, terus Pak Iza kata Pak Iza, kita bagian yang atas-atas saja gitu Pak. Terus pun di skejane. Ya sakit, monggo. Kalau manut Pawan. Ya, jadi tadi mulai bab berapa tadi itu yang kalau ini kan kalau di saya itu kan yang golongannya triak itu kan di elektronika daya. Itu. Kalau yang sampai BJT mungkin ya, sampai BJT itu sampai pertemuan 7 itu mungkin bisa di kita Bu Rini. Sampai transistor sambungan BJT. Kita itu sampai di BJT gitu dah. Ya. Bisa. Data yang ini yang JFET. JFET, MOSFET, DFET itu J Pak. Sakit. Itu mungkin yang pas itu menurut saya itu. JFET, MOSFET, op-amp. Ya, termasuk sampai op-amp penguat itu J. Sakit. Pokoknya deretan penguat menika. Itu UTS yang pertemuan 8 kan UTS Mas ya?
Nggih, Bu. Ini kalau kita itu ada 4 UK, Pak. Jadi istilahnya apa nggih? Harus ada 4. Jadi kalau dulu ada UTS ada, tapi kita tuh 4, Pak. Jadi ujiannya. Kalau kita cuma 2, Pak. Oke. Ya, bisa ini mungkin yang ini kita anggap UTS saja. Pas pertemuan. Jadi itu mungkin Bu Rini, Bu Sas. Jadi pasnya kan sama 7 bab, 7 chapter. Ini ada Pak Dwi, mungkin Pak Dwi bisa ngasih ini ada saran atau gimana Pak Dwi? Monggo Pak Dwi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan mulai dari 10 sampai yang terakhir itu tidak sama dengan yang tidak sama yang ada di elektronika kita, tapi di sesi elektronika analog dan elektronika daya itu, Bu. Terus yang perlu diselaraskan ini yang JFET dan MOSFET dan yang nomor 7 itu apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Mohon diangkat 7. Ini transistor sambungan, BJT. Pak. BJT. Nah, ini BJT itu di sini kan bahas masalah penguat daya, Pak ya. Termasuk penguat tegangan, penguat daya juga, Pak. Penguat tegangan, penguat daya. Urutannya, nggih. Untuk sambungannya yang selain penguat daya tipe tipe enggak dibahas juga, Pak, di sini, Pak. Ada, Pak, ABC itu ada. Jadi penguat, ABC, iya, penguat A, betul. B, C, D itu kita bahas juga. Cuman, jadi masuk di penguat daya, Pak, itu. Berarti sama itu, Bu. Berarti Bu ini itu. Inje, makanya Pak, cuma di sana itu jadi satu rangkaian rangkaian elektronika gitu je, Pak. Mata kuliahnya namanya. Pak Gunung. Kalau di sini Pak Dwi itu digabung, jadi ada elektronika analognya, ada elektronika dasarnya begitu. Iya. Berarti 3 mata kuliah jadi 1, Bu. Ya nggak apa-apa deh. Berarti kita ngikuti ini, nanti mata kuliahnya mungkin dikasih sama rangkaian seperti yang saat dulu saya dapat kuliah itu ya memang rangkaian elektronika begitu kan. Berarti kembali ke awal, Bu Rini. Kalau gitu, Bu Rini. Bukunya enggak apa-apa, nanti namanya apa enaknya kan rangkaian elektronika ya is oke, tapi bisa untuk beberapa mata kuliah tersebut. Kuliah. Ya berarti, monggo. UMY Pak Kunu ini mulai yang BJT, Pak Iza, kita kalau melihat ini, mendingan Pak Kunu mulai BJT deh. Enggak, mulai itu bawahnya 9 itu loh. MOSFET aja. Ya, mulai itu. Oke deh. Nggih wis dados ngoten Pak Dwi sampun ta? Nek sampun tak kembalekno Bu Sasa iki. Sudah, Bu. Sudah Bu Rini. Itu masukannya. Nggih. Ini monggo Bu Sasa, mungkin gimana ininya ditulis keputusannya. Siap, ini boleh saya yang share screen Pak Gun. Boleh, silahkan. Kalian saya babnya saya tulis yang dari Umsida apa ngoten. Oh, nggih, sip. Pinter. Sampun terlihat nggih. Oke. Nggih, ini apa 16 bab napa pripun? Atau 8 tapi subbab-subbab? Monggo pripun Bapak Ibu? 14 bab, Bu. 14 nggih. 14 saja. Oh, nggih. Siap. Yang saya Bu Sasa. Nggih, pripun? Yang untuk yang dari kita itu sebetulnya jangan sampai bentrok dengan yang materi rangkaian listrik, Bu. Oke. Nggih, siap. Itu, Bu. Terus transformator juga itu, Bu. Karena transformator masuk daya, Bu, itu, Bu. Nggih.
Jadi yang mesin listrik itu, Bu. boleh. Jadi yang dari Umsida mau yang atas-atas ini nopo Bu Rini? Berarti tentang Sampai 1 sampai transformasi, 7, Bu. tentang dioda tadi, Bu. Dioda. Langsung. Pertama apa tadi? Bab 1 apa Bu Rini? Saya tinggal ketik aja. Aku tadi kok gak nyatet ya, Yohan. Sampai mau dicatat. Berarti ya tentang ini. Iso teori dioda. Oh, teori dioda. Iya. Iya. Terus rangkaian transistornya itu juga bisa biji. Belum dah. Ya. Kayaknya bisa pakai yang ininya tadi, RPS-nya Pak Kuno itu deh. Untuk urutannya. Oh, urutannya sesuai dengan. Iya, kalau kita Pak pakai Gunawan. itu karena kan baginya tadi berdasarkan itu. Jadi urutannya sesuai dengan itu saja. Ngoten ya Pak Kuno? Oh, Tapi saya Bu, siap. ada yang bagus Bu tadi karena tempat kita itu yang elektron tadi Bu, itu bagus guys sebelum dioda Bu. Yang intrinsik itu kayaknya bagus sebelum teori dioda sepertinya dimasukkan. Iya, teori dioda. Oke. Bahan listrik tak, semikonduktor. Semikonduktor itu biasanya. Oh, semikonduktor. Teori dioda, terus dioda semikonduktor, ngaten ta Pak? Oh. Bab 1 teori semikonduktor, baru kedua dioda. Semikonduktor, ngeten. Terus dioda. Dioda. Apa malih? Transistor tadi. Transistor. Di transistor tadi terbagi 2, ada BJT, ada ya benar. Oh ya. BJT. BJT dan UJT. Ya BJT. Kita kan 7 bab itu. UJT, unit Johnson transistor, Bu. Terus fotodioda Klemper Clipper. Itu masuk teori dioda ya? Oh, teori dioda Klemper Clipper. Penguat. Kalau teori dioda itu digabung sama aplikasi betul ya Bu? Misalnya teori, kemudian tadi ada rectifier, kemudian ada Klemper, itu dijadikan satu, nomor dipisah nggih? Bisa aja. Kebanyakan kalau bab 2 tok. Oh iya, berarti di bawahnya berarti ada. Ya berarti di bawahnya Pak Iza. Iya. Ya, soalnya bab 2 sampai itu kebanyakan. Berarti aplikasi. Dioda. Teori dioda. Oke. Bab 5-nya. Napa niki Pak Kuno? Apa nek RPS yang jenengan tadi. Nah, ini satu tadi bingungnya mau dibuat sub boten, misalnya kalau BJT aja biasanya ada daerah operasi transistor, kemudian transistor sebagai penguat tegangan, penguat daya, itu kan ada nggih. Tapi monggo ajeng pripun? Di sub. Apa enggak pakai karakteristik, Pak? Pak Kusno. Pak Kuno. Nggih, pripun, Pak? Pakai yang karakteristik itu juga bagus, Pak. Kita kan perlu mengetahui karakteristik transistor itu sendiri, Pak. Ya, monggo. Pripun? Jadi transistor, karakteristik transistor ini bahas termasuk karakteristik transistor sampai BJT, UJT ini gitu. Iya. Nggih, bisa, Bu. Termasuk kan karakteristik arus tegangan itu kan masuk. Iya. Transistor. Jadi bab 4 ada gini aja. Bisa bab 45, Bu. Dan Kak, biar enggak terlalu berat. Ngeten nggih. Iya. 4.2. Ngeten. Pripun? Bab 5-nya kita tentang apa ini berarti? Penguat sudah masuk ke sana. Bagi saklar, penguat tegangan, penguat daya. Iya. Transistor itu berarti kan masuk karakteristik ya. Oh, inilah sudah masuk yang di pembahasannya Pak Kuno ya, Pak?
Itu kalau Ya, yang setelah ini, itu setelah ini. penyiaran Sama, Bu, setengah ini. gelombang, gelombang penuh, itu apa itu enggak? Clipper, klemper, setengah gelombang, gelombang penuh. Dioda itu, Pak. Itu dioda, Pak. Nggih, Masuk di bab 2 semua itu berarti. Iya. di dioda, aplikasi itu, Pak. Aplikasi teori dioda. Iya, nanti sampai aplikasinya. Berarti kalau sudah BJT, UJT ya langsung Nggak masuk mungkin kan tadi, Kiki apa jenenge penguat di- tadi, Pak. Pak Kuno itu kan ada analisa Darling, Pak. Darlington lah. Iya, Darlington. Benar, sorry. Nggih, itu di Pak transistor juga nggih. Di transistor Darlington, ya? nggih. Nggih. Itu kalau saya pertama masukkan di penguat daya. Karena Darlington itu masuk di penguat daya. Berarti bab 5 langsung masuk ke penguat ya, Pak? Nggih, saya biasanya gitu, Bu. Jadi karakteristik iya. kemudian penguat gitu biasanya Berarti saya nggak sampai 14 bab deh. Nggih, mboten napa-napa. Berarti op-amp sebagai ini, penguat gitu. Tuh. penguat. Buatan transistor sebagai penguat. Oh, transistor sebagai penguat. Ini masuk ke di sini analog ini. Penguat. Penguat. Di Terus ini support yang napa mboten? bab 2 itu sub-subnya apa tadi itu? Kan ada yang apa? Clipper, klemper, terus ada yang Nanti kita cari, Pak Iza. gelombang penuh. Di Saiki sub poinnya napa dulu mboten? aja ta. Oh, enggak di sub. Di sub napa mboten bab 2? Di sub no, biar ini. Sub, nggih. Oh, di sub sekalian ta. Wis Nggih, monggo. monggo. Berarti apa ini? Clipper, ngaten ta? Ngeten. Clipper itu malah masuk aplikasi ya, Pak itu. Iya. Nggih. Apa di berarti bab 3-nya napa? Nggih, malah masuk bab 3 nih menurut saya. Di sub Ini bab di bab 3-nya 3 ya. ngoten nggih. Tengah Rectifier gelombang tadi. penuh. Rectifier penyiar gelombang penuh. Biar Iya, penyearah. Nggih. Ada setengah gelombang, gelombang penuh. Nggih. Clipper, klemper. 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 Biasanya saya tambahkan multiplier. Multiplier. Clear, pengali. So, yang keenam nggak pakai filter, Pak. Pak Kuno. Jadi setelah transistor FET saya masukkan filter, Pak. Filter ya. Low pass filter, terus kemudian high pass filter itu. LPF. Jadi transistor sebagai filter. Yang bab 6, transistor sebagai filter. Bukan, Pak, saya tidak masukkan itu. Oh, Saya buat terpisah, Sudah jadi Pak. satu. Iya, saya buat terpisah. Oh, terpisah. Ya, dengan filternya saya buat terpisah. Nanti hmm. masuk filter aktif itu, Pak. Filter Iya. aktif. Iya, Oke. Berarti bab 6. filter. Filter. Bab 6, Bu. Pripun Pak? Uji, FET dulu, Bu, transistor FET. Dulu. Oh iya, FET-nya belum. Iya, transistor FET. FET, MOSFET, GFET. Iya, Jadi satu napa? Iya, jadi satu, Bu. iya, jadi satu itu. Jadi satu mawon nggih. Mboten mawon apa? Sakit mau FET itu sudah GFET dan MOSFET. Iya, Iya. nggih. Itu op-amp setelah itu. Op-amp. Iya, op-amp. Oh, udah paling 8 bab. Filter. Filter. Iya. Nah, kalau saya ada teriak diak, tapi monggo kalau misalnya itu tidak dimasukkan, nggih, betul apa-apa. Dimasukin aja, Pak, enggak apa-apa, Pak. Dimasukkan Oke. mawon. Nggih. Setelahnya bab 9 berarti Iya. Pak. Itu masuk ke tiristor, Bu, namanya. Tiristor. 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 Ada SCR, kemudian teriak diak. Iya. Ini semua kalau di kita masuk nang daya ini ya. Ya, Iya. teman kita juga masuk daya, Iya, Bu. Bu, Cuman ini betul. kita masukkan Masuk dasar. daya.
Iya. dasar. Daya ya. Berarti 9 bab aja ya ini. Sepertinya cukup Ibu ini. Ya cukup. Kayaknya sudah cukup deh. Saya aplikatif aja, Pak. 10 bab, 10 aplikasi. Biasanya merancang. Aplikasi perancangan gitu ya, Pak? Ya. Perancangan rangkaian logika. Kok rangkaian logika? Rangkaian elektronika. Nanti sahabat masukkan Sederhana. penelitiannya. Nggih. Mungkin bisa dimasukkan penelitian, masukkan di situ sakit. Ini berarti bukunya judulnya tetap rangkaian elektronika aja ya Pak, biar semuanya masuk ya. Moga kalau manut mau Bu. Ya, nggak apa-apa, elektronika. Ya, Ye, Pak Iza, Pak Dwi, Pak Kunu. Ya, setuju. Ngeten. Ye, kalau manut. Berarti tadi Pak Kunu 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 55 ya. Iya, betul ya. Masukin 6. 6 apa 5, Bu? Kalau nggak sakit, misalnya ini nggak sakit. Tuh kok terus pundi? Oh 5. Oh 5 masuk jenengan mohon Bu. Oh, berarti 55. 55. Iya, 55 pas. Pas. Ini dari UMY Pak Kunu aja atau ada yang lainnya? Mungkin Pak Karisma mungkin. Oh, berarti kan Pak Karisma. Oh, saya juga ini Pak Kunu. Wah. Saya komputer science sekarang pindah. Gak apa-apa, Pak. Pokoknya jadi tim pokoknya. Pak Kunu, Pak Karisma. Iya, gitu. Oh, di kita itu ada saya, Pak Iza, Pak Dwi masuk. Gak usah. Masuk. Gak usah itu. Berbagi, Pak. Berbagi. Bu Sasa ikut juga tah? Saya nanti Bu, enggak masuk ke keahlian saya, Bu. Oke. Nggih, ngapunten. Dadekno ahli ya gak apa-apa. Pak sudah bersusah payah menulis. Nanti kalau tak terhitung bagaimana? Loh, tinggal tanya Pak Karisma. Kira-kira selain elektronika, proyek berikutnya apa Bapak? Tanya Pak Karisma. Nah, ini aku mau Pak Karisma dari yang Bulini mungkin. Mungkin kalau untuk proyek selanjutnya apa ya? Di bulan Maret kita ada conference lagi internasional. Jadi di November kita ada conference internasional, dan sebenarnya kemarin karena mepet waktunya jadi mungkin tidak ada nih. Deadline-nya 30 September. Nah, itu sebenarnya kita juga bisa meminta kesediaan Umsida mungkin sebagai co-host. Oh, oke. Nah, mungkin terlalu mepet ya. Mungkin yang Maret kita akan menyelenggarakan 2 itu. Kalau tidak salah yang November ini internasional ICE IIIS, itu conference internasional Trindex, Scopus dan IEEE. Kemudian di Maret juga kita inisiasi lagi satu lagi conference internasional. Jadi kita satu prodi itu punya 2 conference-nya. Jadi kalau November ini sudah mepet ya Pak, sudah tutup katakan kalau kita masukkan ini ya. Belum tutup Bu. Kalau mau masukkan monggo silakan. Deadline-nya Jumat. Boleh. Ya, belum bikin Pak. Nah, itu mungkin yang Maret Bu. Ini sedang kita usahakan. Maret ini ada lagi conference. Oh, oke. Nanti skemanya menarik kok. Skema untuk pendanaan itu nanti bisa diskon 50% hingga gratis mungkin. Nanti ada beberapa syarat dari kami. Ya, sebagai co-host. Oh, nggak siap. Sayangnya terakhir
30 September ya Pak, tidak ada perpanjangan lagi. Wah, ini sudah mepet sekali ini karena awal November itu sudah mulai. Ya, berarti artinya kita tidak bisa untuk yang ini ya Pak ya. Paling tidak di Maret nanti gitu, J. Oke. Saya. Pak Iza, monggo diagendakan. Agendakan kan gampang, tak agendakan. Kalau level conference itu pakai skripsi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Kan bisa. Karena hanya sebatas conference ya. Akan tetapi conference-nya ini sudah lumayan, jadi bisa Scopus, terindeks Scopus dan terindeks IEEE. Ya itu Pak, ya lumayan itu ya. Oke, lumayan. Webnya apa Pak? Webnya? ICE triple IS 3 IS, benar. ICE 3 IS. IS. Nah. Ngeten dah. Oke. Itu Pak Ramadhani sebagai ini juga, sebagai keynote speech. Wah, mantap. Dot apa Pak? Dot UMY ACI. Saya lupa ya. Mungkin dicari aja ICE triple IS di Google nanti UMY. Ini sebetulnya menarik juga loh Pak. Andaikan ada perpanjangan gitu kita masukkan terus pas pelaksanaan kita bisa ke sana Bu Zas ya. Sekalian gitu. Oh, coba saya tanyakan ininya nih. Saya tanyakan editor in chief-nya. Bisa perpanjangan atau tidak? Nanti saya kabari secepatnya. Oke, extended bisa Pak Karisma ya? Extended. Ini sudah extended 4 kali, Pak. Extended 4 kali. Untuk pelaksanaannya di November tanggal berapa, Pak? Kalau November? Tanggal 4 sepertinya, 4. Oke, 4 November. Loh, kok kan sip ini sambil kita nganter mahasiswa ke sana. Tapi rencana kita nganternya Oktober, Bu. Oh, Oktober ya? Oke. Nanti jemputnya, jadi dari Oktober sampai November. Lah, makanya itu. Kok pas? Pertengahan Oktober, insya Allah pengennya diantar. Paling tidak tanggal 17 Oktoberan kan sudah selesai. Kita forte sudah selesai, semuanya selesai. Berarti bisa ngantar ke sana. Berapa lama mahasiswa kita? 1 bulan, Ibu. 1 bulan. Nanti Pak Karisma, Pak Kuno, monggo silakan diberdayakan mahasiswa kami, misalnya ditaruh untuk bantu aslab atau diberdayakan tiap hari aja, ngoten. Biar mendapatkan ilmu dari UMY sebanyak-banyak. Pokoknya diwurui ben pinter ngono bisa. Pak Karisma yang pintar Bu itu, yang urus-urus itu. Oh, Pak Kuno yang ini. Ada lagi Bapak Ibu, ini sudah di close nggih. Nggih. Siap. Baik, ada tanggapan, saran atau yang lainnya lagi Bapak Ibu? Semoga bisa berlanjut terus sesuai harapan kita. Amin, ya, amin. Untuk template-nya berarti ikut template mana nih, nggih? Template Umsida gitu Pak Iza. Template apa? Bahan ajar. Ya. Oh, nggih, siap. Di UMY untuk mata kuliah ini apa sudah ada bahan ajarnya Pak Kuno? Untuk kuliah yang rangkaian elektronika sudah Bu. Oh, wonten nggih. Ya masih ini diktat ya, sebenarnya saya sudah ada bukunya, cuman nanti mungkin kolaborasinya aja yang tadi ya. Oh, bisa Pak. Baik. Alhamdulillahalamin. Diskusinya sangat berjalan sangat baik, dengan baik, dan saling sambut menyambut kerjasama. Alhamdulillahalamin, kita tutup.
acara malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Salam gawe Pak Ramadhani, Pak Karisma. Oh, nggih. Pripun Pak Ramadhani? Salam dari Pak Iza. Oh, nggih, siap, nggih. Terima kasih. Pak Doni itu sering ke Surabaya kok, Pak. Ya, tapi nggak pernah mampir. Ini kan mau mampir loh Pak. Tiap minggu mampir ke rumahnya Pak Iza. Dulu itu kata mampir. Oke, siap. Nggih, matur nuwun rawuhipun Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pengembangan bahan ajar bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pamit nggih. Nggih, Bapak. Bu Sasa wis di screenshot ta? Sampun dijutang. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buyar. Terus? Siapa no? Pak Iza. Buyar. Pak Iza. Yo, gak usah buyar sih. Gak ono kamerane. Takok Pak Iza iku lho. Wis ngodok-ndok ta goreng ndok. Saya pause dulu. Saya stop dulu.